Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Ainun Nisa Putri Pratiwi dengan NIM 23103121200007. Aku berasal dari Prodi S1 Manajemen Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini aku ingin membahas tentang materi dari mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Selamat menonton. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana leadership mempengaruhi kinerja karyawan dan berikan contohnya. Leadership atau kepemimpinan adalah salah satu faktor paling krusial dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kepemimpinan yang efektif mampu mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi karyawan untuk bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Pengaruh leadership terhadap kinerja karyawan tidak hanya bersifat secara langsung melalui instruksi atau perintah, tetapi juga secara tidak langsung melalui penciptaan budaya kerja, pemberian motivasi, serta penguatan komitmen organisasi. Menurut Robbins and Judge, pada tahun 2017 terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang memiliki dampak yang berbeda terhadap kinerja karyawan. Salah satunya adalah gaya kepemimpinan transformasional, yaitu gaya di mana pemimpin berperan sebagai inspirator dan agen perubahan. Pemimpin transformasional juga mampu menciptakan visi yang menarik, membangun hubungan emosional dengan karyawan, juga mendorong karyawan untuk melampaui target yang ditetapkan. Dampaknya, karyawan menjadi lebih termotivasi, produktif, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Gaya kepemimpinan yang demokratis atau partisipatif juga terbukti dapat meningkatkan kinerja karyawan karena dapat mendorong keterlibatan dalam pengambilan keputusan, menumbuhkan rasa memiliki terhadap pekerjaan, serta memperkuat rasa tanggung jawab. Sebaliknya, gaya kepemimpinan otoriter atau laissez-faire dapat berdampak negatif karena meminimalkan interaksi dan kepercayaan antara pimpinan dan bawahan. Oke, contohnya yaitu pada perusahaan teknologi multinasional seperti Google, di mana pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan yang fleksibel dan berbasis kolaborasi. Pimpinan tidak hanya bertindak sebagai pemberi arahan, tetapi juga sebagai fasilitator inovasi dan pembelajaran. Karyawan diberi kebebasan untuk mengembangkan ide-ide baru, bahkan didorong untuk menggunakan 20% dari waktu kerja mereka untuk proyek pribadi yang berpotensi memberikan dampak yang lebih besar. Lingkungan kerja seperti ini menghasilkan karyawan yang kreatif dan produktif, serta menjadikan Google sebagai salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Baik, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana struktur organisasi dapat mempengaruhi komunikasi dan koordinasi dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah susunan formal peran, tanggung jawab, hubungan wewenang, serta sistem komunikasi dalam organisasi. Struktur ini yaitu menentukan bagaimana tugas dibagi, bagaimana alur pelaporan berjalan, dan bagaimana koordinasi dilakukan antar unit atau individu. Oleh karena itu, struktur organisasi sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan koordinasi internal. Struktur organisasi yang terlalu hierarkis atau vertikal cenderung memperlambat komunikasi, karena informasi harus melewati banyak lapisan birokrasi, sehingga ini dapat mengakibatkan informasi menjadi terdistorsi, tidak relevan, atau terlambat. Sebaliknya, struktur yang datar atau flat memungkinkan komunikasi yang lebih langsung dan cepat antara atasan dan bawahan, sehingga mempercepat koordinasi dan pengambilan sebuah keputusan. Menurut Duff pada tahun 2016, yaitu struktur organisasi yang fleksibel seperti struktur matrik, struktur tim, atau struktur jaringan sangat cocok untuk organisasi modern yang menuntut kolaborasi lintas fungsi dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Struktur ini memperpendek rantai komunikasi dan memungkinkan koordinasi proyek secara lebih efektif. Akan tetapi, setiap struktur memiliki kelebihan dan kekurangannya. Struktur infungsional memudahkan spesialisasi dan efisiensi dalam lini fungsional, tetapi dapat menciptakan silo antar departemen yang menyulitkan koordinasi lintas fungsi. Sementara itu, struktur matriks meningkatkan integrasi dan fleksibilitas, akan tetapi juga menimbulkan kompleksitas dalam pelaporan ganda. Oke, kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan, dan kita akan memberikan contohnya.
Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Budaya juga membentuk identitas organisasi dan menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam mengambil sebuah keputusan, bekerja, serta berinteraksi satu sama lain. Budaya yang kuat dan positif dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja karyawan, sedangkan budaya yang negatif dapat menimbulkan konflik, ketidakpuasan, dan rendahnya produktivitas. Oke, menurut Sains pada tahun 2010, budaya organisasi terbentuk dari 3 lapisan, yaitu artefak, nilai-nilai yang dianut, dan asumsi dasar. Ketiga lapisan ini membentuk persepsi dan perilaku karyawan terhadap pekerjaan mereka. Ketika budaya yang dibangun mendukung inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan, maka karyawan akan merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Selain itu juga terdapat menurut Cameron dan Quinn pada tahun 2011, mereka memperkenalkan model Competing Values Framework, yaitu mengkategorikan budaya organisasi ke dalam 4 jenis, yang dimana yaitu sebagai clan, advocacy, market, dan hierarki. Masing-masing memiliki pengaruh berbeda terhadap kinerja karyawan yang tergantung pada konteks bisnis dan strategi organisasi. Oke, contoh yang diambil yaitu perusahaan Netflix yang memiliki budaya yang disebut freedom and responsibility, di mana karyawan diberi kepercayaan tinggi untuk mengambil sebuah keputusan, tetapi juga diharapkan memiliki tanggung jawab penuh atas hasilnya. Budaya ini juga memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas tinggi yang sangat dibutuhkan dalam industri media digital. Netflix juga bahkan menghapus sistem cuti tahunan dan kontrol jam kerja, di mana itu menunjukkan kepercayaan penuh terhadap profesionalisme karyawan, sehingga hasilnya karyawan bekerja dengan komitmen yang lebih tinggi dan perusahaan terus tumbuh secara inovatif. Oke, kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu Bank DEF ingin mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan layanan pelanggan, sehingga bagaimana bank dapat mengelola perubahan budaya organisasi untuk mendukung sebuah adopsi teknologi. Transformasi digital di sektor perbankan tidak hanya mencakup pengadaan teknologi seperti sistem perbankan daring, AI untuk layanan pelanggan, atau digital onboarding, tetapi juga memerlukan perubahan budaya organisasi agar implementasinya efektif dan berkelanjutan. Banyak proyek digitalisasi gagal bukan karena teknologinya, akan tetapi karena resistensi budaya dan kurangnya kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan. Menurut Kotter, pada tahun 1996, proses perubahan yang sukses harus dimulai dari kesadaran akan pentingnya perubahan, dilanjutkan dengan membangun koalisi pemimpin perubahan, menciptakan visi perubahan, serta memberdayakan karyawan, sehingga mampu menjadi bagian dari perubahan tersebut. Dalam konteks Bank DEF, pendekatan ini dapat diterapkan dengan melibatkan semua level organisasi, terutama frontliners dan manajer ini yang akan menjadi pengguna utama teknologi digital tersebut. Strategi yang dapat dilakukan Bank DEF yaitu yang pertama, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi digital mindset, di mana pihak manajemen harus secara aktif menyampaikan visi digitalisasi dan manfaatnya bagi pelanggan serta karyawan, agar semua pihak merasa dilibatkan dan tidak terancam. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi digital. Bank perlu memberikan pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan tentang penggunaan sistem baru, keamanan siber, serta layanan berbasis digital. Dan yang ketiga yaitu pemimpin sebagai role model digital, di mana para pemimpin harus menunjukkan kesiapan digital, seperti aktif menggunakan aplikasi internal, mendorong inovasi teknologi, dan memberikan contoh bagaimana teknologi meningkatkan produktivitas. Oke, strategi yang keempat yaitu membangun budaya inovatif dan fleksibel, di mana bank perlu menciptakan budaya yang menghargai eksperimen, menerima kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran, dan terbuka terhadap ide baru dari semua level. Dan yang kelima yaitu mengintegrasikan teknologi dalam nilai budaya baru, di mana bank bisa mulai memasukkan nilai seperti digital first atau customer centric through teknologi dalam misi dan nilai inti organisasi. Sekian pembahasan dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membahas materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.